Pernah nggak sih, baru gajian beberapa hari, tapi saldo udah tinggal angka yang bikin sesak napas? Kamu bilang, mau nabung, mau beli rumah, mau bantu orang tua, mau hidup tenang. Tapi setiap bulan selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Nanti bulan depan aku mulai hemat. Masalahnya bukan kamu malas, bukan juga karena kamu nggak bisa cari uang. Masalah sebenarnya adalah kebiasaan kecil yang terlihat sepele, tapi diam-diam menguras masa depanmu sedikit demi sedikit. Dan yang paling bahaya, kebiasaan boros sering terasa seperti kebahagiaan. Check out barang bikin senang, diskon bikin semangat, ngopi mahal terasa rewarding, scroll marketplace terasa cuma lihat-lihat. Padahal tanpa sadar kita sedang membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk mengobati rasa lelah, stres, dan tekanan hidup. Di video ini kita nggak cuma bahas cara hemat biasa, kita akan bongkar kenapa orang sulit berhenti boros, kebiasaan kecil yang bikin dompet bocor, dan cara realistis supaya kamu bisa keluar dari lingkaran hidup gajian numpang lewat. Karena kalau kamu tidak mengendalikan uangmu sekarang, suatu hari nanti uang akan mengendalikan hidupmu. Orang boros biasanya tidak sadar kalau dirinya boros. Kita sering berpikir boros itu cuma beli barang mahal, foya, atau belanja besar. Padahal kenyataannya, keborosan paling berbahaya justru datang dari pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus. Contohnya, beli minuman setiap hari, check out karena flash sale, langganan aplikasi yang gak dipakai, makan karena lapar mata, atau belanja karena lagi sedih, yang bikin parah. Semua itu terasa normal karena semua orang juga melakukannya. Media sosial juga membuat kita sulit merasa cukup. Kita melihat orang lain liburan, kita ikut ingin liburan. Lihat orang upgrade gadget, kita merasa HP kita jelek. Lihat teman nongkrong di kafe estetik, kita takut dianggap ketinggalan. Akhirnya, hidup berubah jadi perlombaan tampil mampu. Padahal, banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya hidup dari cicilan. Dan inilah alasan kenapa semakin banyak orang penghasilannya naik, tapi tetap nggak punya tabungan. Karena masalahnya bukan jumlah uang. Masalahnya adalah gaya hidup yang terus ikut naik. Saat penghasilan naik, pengeluaran ikut naik, keinginan ikut naik, standar hidup ikut naik. Akhirnya, gaji besar pun tetap terasa kurang. Bagian 1. Kenapa kita susah berhenti boros? Kamu tidak boros karena lemah. Kamu boros karena otakmu memang dibuat suka konsumsi. Setiap kali belanja, otak mengeluarkan dopamin. Dopamin adalah hormon yang membuat kita merasa senang. Makanya, check out terasa memuaskan. Paket datang terasa exciting. Diskon terasa sulit ditolak. Perusahaan besar tahu ini, mereka sengaja membuat flash sale, gratis ongkir, countdown timer, cashback, notifikasi supaya kamu membeli lebih banyak tanpa berpikir panjang. Dan seringkali kita belanja bukan karena butuh, tapi karena bosan, stres, kesepian, capek, atau ingin merasa lebih baik. Itulah emotional spending. Kalau akar masalahnya emosi, maka solusi hemat bukan sekadar tahan belanja. Kamu harus mengubah hubunganmu dengan uang. Karena uang bukan alat pamer. Uang adalah alat kebebasan. Orang yang punya tabungan bukan berarti pelit. Mereka hanya membeli ketenangan di masa depan. Cara keluar dari kebiasaan boros. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Cara realistis berhenti boros tanpa harus menyiksa diri. 1. Bedakan kebutuhan dan pelarian emosi. Sebelum membeli sesuatu, tanya ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh atau cuma ingin merasa lebih baik? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak uang. Karena seringkali yang kita butuhkan sebenarnya bukan barang baru, tapi istirahat atau ketenangan. Cara kedua terdengar sederhana, tapi sangat powerful. 2.
Gunakan aturan tunggu 24 jam. Kalau ingin beli sesuatu yang tidak penting, tunggu 24 jam dulu. Kalau setelah 24 jam masih terasa penting, baru pertimbangkan. Karena banyak keinginan sebenarnya hanya impuls sesaat, dan impuls adalah musuh terbesar keuangan. Orang boros biasanya punya satu kebiasaan ini. Tidak tahu uangnya habis kemana. Mulai sekarang, catat semua pengeluaran, bahkan yang kecil sekalipun. Karena kebocoran terbesar sering datang dari hal-hal yang terlihat kecil. Saat kamu mulai sadar kemana uangmu pergi, kamu akan lebih mudah mengontrolnya. Kalau lingkunganmu boros, kamu akan sulit hidup hemat. 4. Kurangi konsumsi konten pamer gaya hidup. Media sosial bisa membuat hidup sederhana terasa kurang. Semakin sering melihat orang flexing, semakin besar keinginan untuk ikut membeli. Kadang solusi terbaik bukan mencari lebih banyak uang, tapi mengurangi hal yang membuatmu terus merasa kurang. Ini salah satu trik paling efektif. 5. Sisihkan tabungan di awal, bukan di akhir. Jangan menabung dari sisa uang, karena biasanya tidak akan pernah ada sisa. Begitu gajian, langsung pisahkan tabungan. Anggap tabungan itu tagihan wajib untuk masa depanmu sendiri. Dan ini yang paling penting. 6. Bangun identitas baru. Jangan cuma berkata, "Aku lagi coba hemat," tapi ubah menjadi, "Aku adalah orang yang bertanggung jawab dengan uang." Karena kebiasaan paling kuat selalu berasal dari identitas. Kalau identitasmu berubah, keputusanmu juga ikut berubah. Bayangkan hidup tanpa stres setiap akhir bulan. Bayangkan tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Tidak takut cek saldo. Tidak hidup dari gajian ke gajian. Dan punya kebebasan menentukan hidupmu sendiri. Semua itu dimulai bukan dari jadi kaya dulu, tapi dari belajar mengendalikan diri. Karena banyak orang gagal bukan karena kurang uang, tapi karena tidak bisa berkata cukup. Ingat, setiap uang yang kamu keluarkan hari ini sedang menentukan versi hidupmu di masa depan. Kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari, yang terlihat sepele, yang terasa tidak berbahaya, itulah yang nantinya membangun hidupmu atau menghancurkannya perlahan. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu berubah drastis hari ini. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil: menunda checkout, mencatat pengeluaran, atau berhenti membeli sesuatu demi validasi orang lain. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi sebelum membeli sesuatu hari ini, tanya ke dirimu sendiri, apakah ini benar-benar membuat hidupku lebih baik, atau hanya membuatku lupa sesaat? Karena hidup tenang selalu lebih mahal daripada gengsi sementara.